Halo sahabat semua, semoga selalu sehat dan bahagia. Oke, dari Muara Komam ya, video selanjutnya ini dari Muara Komam menuju ke batas Kaltim Kalsel teman-teman. Kondisi hujan dan mulai video kali ini dan seterusnya saya akan coba langsung dua episode ya, dua video saya akan upload tiap malam supaya lebih cepat selesai perjalanannya ya. Ini banyak protes, ini lama amat bang, videonya kok banyak banget ya. Gimana ya, namanya perjalanan dari Samarinda Palangkaraya 863 km tuh, kebayang nggak sih berapa banyak video yang harus saya rekam menggunakan handphone ya kan. Dan itu kalau misalnya nggak dipotong-potong, nggak diedit ya, ngerekam sepanjang jalan, itu HP gempor kali, langsung penuh memorinya. Ya, jadi ya mohon maaf ya teman-teman, tapi paling tidak sekali lagi melalui video-video ini teman-teman sudah bisa melihat ya, ada gambaran gimana sih kondisi ruas jalan Kaltim sampai Kalsel dan nanti tujuan akhirnya di Kalteng atau Palangkaraya. Dan ini adalah kondisi terbaru ya di 2022, hampir mendekati akhir 2022, sehingga biasanya kondisinya tidak akan jauh berbeda. Dan memang ada beberapa titik jalan ya yang mengalami kerusakan, tapi kan itu nggak terlalu fatal ya dibanding 2 tahun lalu ketika pandemi Covid, jarang ada perbaikan jalan. Tentu saja jalannya mendadak dangdut ya, banyak goyang-goyang gitu ya. Kalau ini relatif stabil nih teman-teman. Dan kalau sudah mendekati jalur perbatasan Kalsel ya, ruas jalannya itu relatif lurus-lurus gitu ya. Ini kurang tahu juga ya, apa memang kondisi Kaltim atau Kalsel itu beda atau gimana. Yang jelas kalau masih di Kaltim tuh kelok-kelok ya di Gunung Rambutan. Begitu udah mau masuk di Kalsel tuh kok lurus-lurus gitu, apalagi di Kalsel Kaltengnya gitu ya. Buset, itu jalanan lurus banget ya. Harus ini harus konsentrasi tinggi ya. Justru jalanan lurus tuh yang kadang-kadang bikin sopirnya ngantuk gitu ya. Oke teman-teman, dalam perjalanan menuju ke Palangkaraya Kalimantan Tengah ini ya, saya tentu tidak sendiri. Kami berempat dari pengurus PWI Persatuan Warta Indonesia PWI Kalimantan Timur. Dan dalam perjalanan ini yang bikin seru ya, tentu sambil di jalan kita ngobrol ya, banyak hal ya, diskusi. Nah itu yang membuat perjalanan tidak terasa, walaupun saya nyetir gitu ya, sambil merekam video untuk teman-teman semua. Jadi dari diskusi itu tentu saja ya banyak tambahan pengetahuan, banyak tambahan wawasan, apalagi ada teman yang suka sejarah gitu ya, suka membaca. Nah itu enak banget tuh ya, kita kayak didongengin loh teman-teman. Jadi misalnya di kawasan ini ya, di kawasan perbatasan Kaltim Kalsel ini ada desa yang saya lupa ya nama desa pastinya itu, saya lupa. Tapi di perbatasan ini ada anak-anak SD itu hanya bisa sekolah kelas 1 sampai kelas 3 gitu. Terus kalau kelas 4, 5, 6 terus pindah ke desa sebelah. Nah kayak gini-gini kan miris ya. Indonesia sudah 77 tahun merdeka gitu ya, tapi masih ada yang seperti ini. Nah ini yang perlu perhatian ya teman-teman, perlu perhatian dari pemerintah ya, tidak hanya pemerintah daerah, kabupaten, tentu yang paling penting juga pemerintah negara Indonesia ya, pemerintah pusat ya. Dan teman-teman bisa lihat ya, walaupun ini jalur antar provinsi ya, ada saja motor yang lewat di kawasan ini ya. Memang mulusnya jalur Kaltim Kalsel ini membuat banyak juga warga yang memilih lalu lalang di kawasan ini menggunakan motor ya. Makanya ada juga ya kelompok-kelompok pemotor, komunitas-komunitas motor ya yang melakukan touring antar provinsi di kawasan ini. Nah ini yang harus hati-hati ya kalau ketemu motor. Pastikan aman semua untuk bisa mendahului, supaya sama-sama aman, motornya aman, kita pun aman gitu ya teman-teman.
Dan kalau udah ketemu jalan lurus gini tuh, aduh indah nih, tinggal tancap gas gitu ya. Tapi tetap ya harus ada batasnya, jangan sampai kelewatan. Apalagi kalau habis lurus kemudian ketemu perkampungan ya, atau tikungan tajam. Jadi harus selalu waspada nih teman-teman. Dan ini sudah mulai mendekati sore ya, matahari sudah perlahan-lahan turun ke arah barat, sehingga bisa dilihat sesekali mobil ini harus kena pantulan sinar matahari sore yang cukup keras ya, jadi cukup menyilaukan mata. Nah ini juga kudu hati-hati teman-teman ya, kalau sudah mata silau ya, jangan sampai pandangan terhalang ya. Oke teman-teman, yuk simak kondisi ruas jalan hingga ke perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
Ya teman-teman, ruas jalan ini sudah hampir mendekati perlintasan ya, batas Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan. Nah, salah satu tandanya itu biasanya saya ngeliat ada gunung itu ya, gunung yang di depan itu ya, itu menunjukkan udah deket lagi nih Kaltim Kalsel, biasa gitu ya. Tapi kalau udah malam, misalnya pas lewatnya sini malam, ya udahlah pasrah aja ya. Kadang udah tidak kelihatan, sudah jarak pandangnya terbatas teman-teman ya. Nah, di sini di ruas jalan ini aspalnya juga udah mulus banget ya, sampai perbatasan. Kan dulu katanya ya konon ada kayak anekdot atau cerita lucu gitu ya, kalau misalnya jalanannya tiba-tiba dari misalnya dari Kalsel, dari Banjarmasin, kan enak tuh tidurnya nyenyak gitu, begitu terbangun jalan rusak, itu kayak tandanya udah masuk Kaltim nih. Gitu ya. Tega amat ya Kaltim dianggap jelek gitu ya, tapi sekarang udahlah, udah mulus semua ya. Jadi mau Kaltim mau Kalsel sekarang udah mulus lah ya, pokoknya udah enak banget jalanannya ya. Sekali lagi ini tentu harus disyukuri ya, bersyukur bahwa ruas jalan Kaltim Kalsel sudah sangat banyak kemajuannya dibandingkan dengan jalan wilayah ke utara ya, Kalimantan Timur ke Kalimantan Utara. Waduh, perlu perbaikan yang lebih maksimal teman-teman. Baik teman-teman, di depan ini adalah perbatasan ya, kawasan perbatasan Kaltim Kalsel. Tandanya itu simpel kok, cuman ada kayak gapura gitu ya. Nah, itu dia gapuranya. Anda memasuki wilayah Kalimantan Selatan. Demikian video kali ini. Ikuti terus lanjutan dari video ini. Sampai jumpa. Salam sehat dan bahagia.